Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimanallah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat taufik sehingga kita selain berkesempatan juga berkemampuan untuk terus mentadabburi Al-Quran, karena Allah mencela orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah di dalam hatinya ada tutup? Karena di dalam hatinya ada tutup, maka tidak tergerakkan untuk mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah, kita pelan-pelan terus berupaya mentadabburi. Baru saja kita menyelesaikan surat Yunus. Malam hari ini kita memulai surat Hud. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas pembahasan secara global tentang surat Hud. Di antaranya surat Hud adalah salah satu surat yang menjadikan Nabi SAW beruban. Selain surat-surat yang lainnya, surat Hud, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian Al-Mursalat, kemudian Amma Yatasa'alun, kemudian Idza syamsu kuwirat. Ini 5 surat yang menjadikan Nabi beruban. Yang dimaksud adalah belum saatnya beruban, tetapi beliau beruban lebih awal karena turunnya surat-surat ini. Sekarang kita memulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Barakallahu fiik. Alif lam ra ini adalah ayat dengan al-huruf al-muqatta'ah. Ayat yang berupa huruf-huruf tersusun tetapi tidak membentuk kata. Alif lam ra, alif lam mim, Taha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Nun, Qaf, dan seterusnya. Ini al-huruf al-muqatta'ah. Maksudnya apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Para ulama mengatakan nggak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah saja. Jadi mau ditafsirkan bagaimana tidak ada yang tahu. Nabi SAW sendiri tidak menjelaskan, sehingga Allahu a'lam, Allah yang mengetahui apa maksudnya. Tetapi dari sisi hikmah, para ulama menjelaskan paling tidak ada 2 hikmah dari al-huruf al-muqatta'ah. Bicara masalah hikmah itu bisa saja boleh benar, boleh salah. Misalnya ada kejadian begini, mungkin hikmahnya begini. Ada kejadian apa lagi, mungkin hikmahnya ini. Sudah kita ambil hikmahnya saja. Bicara hikmah itu bisa saja salah dan tidak berdosa. Paling tidak ada 2 hikmah. Yang pertama adalah
untuk menantang orang-orang kafir Quraisy, karena mereka mengatakan Al-Quran bikinan Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran bikinan Nabi Muhammad SAW, beliau berbicara dengan bahasa Arab, kalian juga bicara dengan bahasa Arab. Yang bahan untuk menyusun bahasa Arab sama sebagaimana Al-Quran. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho, dal, dal, ra, za, dan seterusnya. Alif, lam, ra, alif, lam, mim, ha, mim, toha, yasin. Hurufnya sama persis. Sama persis. Ayo bikin. Kalian mengatakan ini bikinan Nabi Muhammad. Ini bahasa Arab. Dan kalian mengatakan ini bikinan Nabi Muhammad. Ayo bikin. Bahannya sama kok. Bahannya sama. Huruf hijaiyah, ayo bikin. Dan mereka tidak pernah bisa. Jadi ini hikmahnya. Disebutkannya dengan huruf muqatta'ah untuk menantang. Ini Al-Quran dengan bahasa Arab sama dengan bahasa kalian, persis untuk menyusun bahasa Arab sama dengan bahasa kalian, ayo bikin. Mereka nggak pernah bisa. Ditantang awalnya 30, awalnya persis seperti Al-Quran, ayo bikin. Qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Seandainya manusia dan jin berserikat, bersatu padu, bau membau untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran 114 surat, 30 juz, tidak pernah akan bisa. Diturunkan tantangannya menjadi 10 surat saja, gak usah 114 surat. Am yaqulu daftarah qul fa'tu bi asyri suwarim min mithlih. Datangkan 10 surat saja, gak bisa juga. Diturunkan tantangannya menjadi 1 surat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Datangkan 1 surat saja, juga gak bisa. Jadi ini hikmah yang pertama untuk menantang. Dan tantangan ini sampai sekarang masih terlihat jelas di dalam Al-Quran. Ada dalam surat Al-Isra menantang 114 surat. Ada dalam surat Hud menantang 10 surat. Ada dalam surat Al-Baqarah menantang 1 surat. Masih ada dan gak pernah bisa. Pernah terjadi di Mesir, orang yang ahli sastra Arab, dia mengatakan Al-Fatihah susunannya kacau. Saya akan bikin yang lebih baik daripada Al-Fatihah. Dia bikin, ditertawakan oleh para sastrawan yang lainnya. Jadi nggak pernah bisa ada yang menandingi. Hikmah yang kedua adalah untuk mengagetkan mereka. Kenapa mengagetkan mereka? Karena sesama orang-orang kafir, mereka saling berpesan, tutup telinga kalian, tutup telinga kalian. Kalau Muhammad lagi baca-baca mantra, kalau Muhammad lagi baca-baca sastra, tutup. Jadi sesama mereka menguatkan kampanye, tutup telinga, sumbat telinga. Kenapa? Soalnya kalau dibiarkan mendengar, masuk Islam. Karena tertarik. Dan banyak yang masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam karena mendengar surat Toha dibacakan. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dia tertegun mendengarkannya sampai kemudian masuk Islam. Jadi sesama mereka saling berpesan tutup telinga. Dalam keadaan seperti itu, Allah turunkan Al-Quran dengan huruf muqatta'ah. Hamim, Toha, Yasin. Kedengarannya unik. Maka kemudian menjadi terbuka. Ketika terbuka, masuklah terdengar. Kemudian akhirnya mendengarkan. Jadi ini hikmah yang kedua untuk mengagetkan. Nggak bisa dipungkiri,
saling berwasiat, saling berpesan untuk menutup telinga. Nggak bisa dipungkiri, mereka pengen dengerin Al-Quran karena saking nikmatnya. Perlu diketahui bangsa Arab ketika itu dalam keadaan sedang berbangga-bangga dengan sastra. Maka Nabi SAW diutus dengan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran, yang redaksinya mengungguli seluruh sastra yang ada ketika itu. Maka ada 3 pembesar Quraisy, mereka diam-diam merapat di sekitar rumah Nabi SAW. Ketika Nabi mulai qiyamul lail, Nabi baca Al-Quran, ketiga orang ini mendengarkan. Nanti menjelang subuh Nabi sudah selesai qiyamul lail, mereka baru pulang. Jadi semalaman mendengarkan Nabi baca Al-Quran. Nah, ketika ketiga orang pembesar Quraisy ini pulang, dipertemukan oleh satu jalan. Loh kok sampean, loh kok sampean, loh kok sampean, malulah kita. Kita bilang sama kaum kita jangan dengerin Al-Quran, kok kita malah mencuri-curi untuk bisa mendengar semalaman lagi. Sudah, ini terakhir, jangan sampai ketahuan oleh kaum kita. Pulang mereka. Sesampainya di rumah, masing-masing 3 orang ini memiliki pemikiran yang sama. Sudah ada kesepakatan, perjanjian, gak akan mendengarkan lagi. Pasti keduanya gak akan datang. Semuanya berpikiran begitu. Maka malam yang kedua, mereka sembunyi-sembunyi. Waktu itu belum ada listrik. Gelap sekali. Sembunyi-sembunyi mengambil tempat. Nabi mulai qiyamul lail sampai menjelang subuh. Mereka mendengarkan sepanjang malam. Ketika menjelang subuh mereka pulang, dipertemukan lagi di jalan. Kan kita sudah janji, dan seterusnya. Ini karena Al-Quran sangat indah sekali untuk didengarkan, maka sesama mereka berpesan, tutup telinga kalian. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang kafir mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini, walghaw fi, bikin gaduh. Kalau dia lagi sastra, lagi baca matra, bikin gaduh. La'allakum taghlibun, biar suara kalian yang unggul, Qur'annya tidak terdengar. Jadi mereka saling berpesan. Maka Al-Quran turun dengan huruf muqatta'ah. Hamim, membikin kaget. Jadi terbuka, kemudian terdengar, menjadi mendengarkan. Nah, kemudian kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Kita bacakan di dalam tafsir As-Sa'di, kitabun uhkimat, kitab yang agung ini, uhkimat ayatuhu, artinya atqonat wa ahsanat, sangat meyakinkan dan sangat bagus. Itu makna uhkimat ditafsirkan oleh Syekh Sa'di. Atqonat wa ahsanat, sangat meyakinkan dan sangat bagus. Shadiqatun akhbaruha, benar seluruh pemberitaannya. Adilatun awamiruha wa nawahiha, adil seluruh perintah dan larangannya. Adil artinya gak ada kedzaliman, gak ada ketimpangan. Semuanya dengan semestinya. Ketika perintah tepat, itu perintah. Ketika larangan tepat, itu larangan. Fasihatun alfaduhu, lafaz-lafaznya, redaksinya fasih. Redaksinya fasih. Siapa yang mau mengingkari? Sampai sekarang terbukti nggak ada yang bisa menyamai, padahal bahasanya sama-sama bahasa Arab, bahannya juga sama. Makanya ketika seorang yang mengaku Nabi, Musailamah al-Kadzab, dia bilang dirinya adalah Nabi,
Maka kaumnya paham, yang namanya Nabi pasti ada wahyu dari Allah. Kamu mana wahyu turun? Wadah, saya juga dapat wahyu. Saya seorang Nabi. Coba sampaikan wahyu yang diturunkan Allah kepada kamu. Dia ingat di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, maka dia mencoba membuat yang mirip-mirip. Kalau dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsal alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dari sisi saja luar biasa. Saja itu bunyi akhir kalimat, namanya saja, semuanya dengan lam. Tapi bukan sekedar mengutamakan saja, kandungannya sangat dalam sekali. Bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW yang tidak mengalami zaman ketika Abroha dengan tentara gajah mau menghancurkan Ka'bah, tapi Nabi bisa menceritakan dengan persis. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin, kecuali pasti diberitahu oleh Zat yang maha besar, yang maha agung. Tapi dia mencoba mengikuti. Ada wahyu yang diturunkan kepada saya. Al-fil, wa ma adraka ma al-fil, jismuhu kabir, khurtumuhu tawil. Nah, ini kata Musailamah. Al-fil gajah, wa ma adraka ma al-fil. Tahukah kamu apa gajah itu? Jismuhu kabir, badannya gede, khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Enggak ada artinya. Jadi mau mengikuti keindahan saja, tetapi nggak ada maknanya. Nah, makanya di sini fasihatun al-fadhu, tafsir daripada uhkimat diantaranya adalah fasihatun al-fadhu, fasih lafadnya. Bahiyatun ma'anihi, maknanya dalam. Maknanya dalam. Ini makna uhkimat. Maka Syahsadi mengatakan secara ringkasnya sangat meyakinkan dan sangat bagus. Ini tafsir daripada uhkimat. Thumma fussilat, diterjemahkan kemudian dirincikan begitu secara terjemahnya. Apa kata Syahsadi? Thumma fussilat ay muyyizat wa buyyinat bayanan fi a'la anwa'il bayan. Dia menjelaskan, dia menerangkan dengan kadar penjelasan yang sejelas-jelasnya, dengan keterangan yang segamblang-gamblangnya. Ini yang dimaksud dengan fussilat. Sehingga Allah menyatakan Al-Quran adalah tibyana likulli syai', penjelasan segala sesuatu. Tidak ada terkait dengan kehidupan manusia, perjalanan manusia dari rahim dunia sampai alam barzakh sampai akhirat nanti, kecuali dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada hukum-hukum Allah kecuali telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ini makna fussilat. Kemudian milladun hakim, dari sisi zat yang al-hakim. Dari sisi zat yang al-hakim. Zat yang al-hakim adalah Allah. Yada'ul asya' mawadhi'aha, di mana Allah menempatkan segala sesuatunya pada tempat yang semestinya. Wa yanziluha manazilaha, dan Allah menempatkan ayat-ayatnya, dan Allah menurunkan ayat-ayatnya pada tempat turun yang semestinya. La ya'muru wa la yanha illa bima taqtadi hikmatuhu, tidaklah dia Allah memerintahkan dan tidak pula melarang kecuali itu sesuai dengan hikmah, tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak ada perintah, tidak ada larangan, kecuali semuanya sesuai dengan hikmah. Bahasa kita tepat fungsi, tetap tepat sasaran, tepat waktu, tepat apa lagi? Pokoknya tepat. Itulah yang dimaksud dengan hakim. Al-Quran ini turunnya dari zat yang demikian keadaannya, hakim.
meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, menurunkan segala sesuatu pada tempat turunnya dengan semestinya, tidak memerintahkan, tidak melarang, kecuali pasti mengandung hikmah. Kemudian khabir, min ladun hakimin khabir. Al-Quran turun dari Al-Hakim, Al-Khabir. Apa yang dimaksud dengan Al-Khabir? Allah Al-Khabir. Al-Khabir artinya muttali' ala dhawahir wal bawatin. Dat yang mengetahui sekecil-kecilnya perkara yang tampak dan yang tidak tampak. Itu Al-Zahir. Itu makna Al-Khabir. Mengetahui segala sesuatu dengan serinci-rincinya. Sama dengan alim. Allah alim, Allah khabir. Bedanya alim, Allah maha mengetahui yang sifatnya global. Para jamaah haji datang dari negara mana saja. Jumlah lelaki berapa, jumlah wanita berapa. Ada berapa bahasa yang berkumpul di sana. Itu alim. Tapi kalau kemudian bagaimana niat masing-masing orang, per orangnya bagaimana, motivasi per orangnya bagaimana, apa yang terbersit setiap orang ketika melihat Ka'bah, apa yang terbersit setiap orang ketika mulai sa'i. Jadi lebih rinci di situ Allah sebagai Al-Khabir. Nah, di sini Al-Quran diturunkan dari Al-Hakim dan Al-Khabir. Maka yang kita rasakan dari ayat ini adalah Al-Quran ini sempurna, 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 gak ada cacat. Dari memahami Al-Quran ini miladun hakimin khabir, dari sisi zat yang Al-Hakim dan Al-Khabir, maka itulah kita rasakan sempurna, sempurna, sempurna Al-Quran ini, gak ada cacat. Terlalu gegabah, katanya seorang ilmuwan di Semarang, dia sesumbar, ini Al-Quran susunannya kacau, saya akan membuat edisi Al-Quran yang sudah diperbaharui biar gak kacau kayak gini. Terlalu gegabah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah ayat ke ayat ke ayat ke ayat kecuali korelasinya sangat kuat, tetapi tidak semua orang diberi kekuatan untuk mendapatkannya. Itu perkataan Syekh Utsaimin. Dari ayat ke ayat korelasinya sangat kuat, tetapi tidak semua orang memiliki atau diberi kemampuan untuk mendapatkannya. Ustadz Khalid Sabudi hafizahullah ta'ala pernah bercerita kepada kita, suatu ketika Syekh Utsaimin merenungi satu ayat yang gak nyambung-nyambung. Ini ayat gimana? Gak nyambung-nyambung. Maka beliau keluar, dia mulai di tengah padang pasir, di tempat terbuka. Beliau sujudnya lama, meminta dipahamkan satu ayat yang masih iskal. Allah Akbar, sampai seperti itu. Tahajud, sujudnya lama hanya untuk memohon satu ayat yang dirasakan iskal atau belum jelas bagi dia. Nah, itu dalam tafsir As-Sa'di. Sekarang kita bacakan dalam tafsir Al-Baghawi. Kitabun uhkimat ayatuhu. Uhkimat ayatuhu, qala Ibnu Abbas, lam yunsah bi kitabin kama nusikhat al-kutubu wa syara'i bihi. Jadi di dalam Baghawi dinukilkan tafsir dari Ibnu Abbas yang dimaksud kitabun uhkimat artinya ini Al-Quran tidak pernah dinasakh, dihapus sebagaimana kitab-kitab yang sebelumnya dihapus. Syariatnya tidak pernah dihapus oleh kitab-kitab sebelumnya. Saya ulangi lagi, lam yunsah bi kitabin kama nusihat al-kutub wa syara'i bihi. Ini Al-Quran tidak pernah dihapus sebagaimana
kitab-kitab yang sebelumnya, ada Taurat, ada Injil, dan yang lain yang kita tidak tahu. Kita hanya tahu Taurat, Injil, Zabur. Yang lainnya apa? Allah alam. Dan kita tidak perlu juga mencari-cari tahu, menebak-nebak, karena memang kalau tidak ada informasi syariat ya sudah. Yang diinformasikan oleh syariat adalah Zabur, Taurat, Injil, dan yang lainnya dihapus. Tapi Al-Quran tidak pernah dihapus seperti kitab-kitab sebelumnya. Termasuk syarat-syarat yang ada tidak pernah dihapus oleh syarat-syarat sebelumnya, karena memang datangnya belakangan, malah menghapus yang sebelumnya. Dan jika dijumpai kitab yang sebelumnya yang diturunkan sebelum umat Nabi Muhammad SAW, Taurat, Injil, dan yang lainnya, jika dijumpai, maka harus dilihat benar atau salahnya, dan parameter benar atau salahnya lihatlah Al-Quran. Sehingga Al-Quran disebut dengan wa muhaiminan alaih, sebagai tolak ukur, sebagai parameter. Ini yang masih tercantum dalam Taurat, yang masih tercantum dalam Injil, yang sekarang masih ada, ini benar apa diubah, maka dilihat Al-Quran. Al-Quran yang menyoroti, oh benar, oh salah. Justru Al-Quran yang menyoroti sebagai tolak ukur. Ini sesuai dengan yang disebut oleh Ibnu Abbas, lam yunsakh di kitabin kama nusihat al-kutub wasyara'i bihi. Ini makna daripada uhkimat. Kemudian summa fussilat. Apa yang dimaksud dengan summa fussilat di dalam Al-Baghawi? Summa fussilat diterjemahkan kemudian dirinci tadi ya. Summa fussilat buyinat bil ahkam wal halal wal haram, atau bayanat bil ahkam wal halal wal haram, menjelaskan hukum-hukum, perkara-perkara tentang yang halal, perkara-perkara tentang yang haram, semuanya dijelaskan. Ini makna fussilat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memiliki tafsir yang lain. Uhkimat bil amri wan nahyi, fussilat bil wa'di wal wa'id. Ini tafsir Al-Hasan Al-Basri. Uhkimat bil amri wan nahyi, perintah dan larangannya sangat meyakinkan, sangat tepat. Tepat waktu, tepat fungsi, tepat faedah segalanya. Perintah dan larangannya. Fussilat bil wa'di wal wa'id, janji dan ancamannya fussilat, dirinci gamblang. Ini Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Qatadah, uhkimat ahkamallahu falaysa fi ikhtilaf wala tanaqud. Imam Qatadah mengatakan, Imam Qatadah ini seseorang yang banyak menukil dari Ibnu Abbas, tapi dia tidak menukil dari Ibnu Abbas langsung, tidak. Yang menukil dari Ibnu Abbas langsung adalah di antara Imam Mujahid. Kalau Imam Qatadah tidak. Imam Qatadah mengatakan uhkimat artinya Allah menetapkan ketetapan di dalam Al-Quran, dan tidak ada timpang tindih, nggak ada tanakut, pertentangan, nggak ada kontradiksi. Itu uhkimat, nggak ada kontradiksi. Jadi kalau kita baca Al-Quran, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu, maka kita sudah pasti harus meyakini nggak ada pertentangan di dalamnya, nggak ada kontradiksi. Nah, ketika kita menjumpai, loh kok kayak kontradiksi ya, berarti pemahaman kita harus disesuaikan. Loh kok kayak bertentangan ya, berarti pemahaman kita harus disesuaikan. Karena ayat-ayatnya uhkimat, nggak ada kontradiksi. Ini tafsir Imam Qatadah, nggak ada kontradiksi. Misalnya, di dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak memberi hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi hidayah menuju sirat mustaqim. Ini kan kontradiktif. Yang kita rasakan kontradiktif.
Di dalam surat Al-Qasas Allah menyatakan Nabi nggak bisa berhidayah. Nabi nggak bisa berhidayah meskipun kepada orang yang dicintai sekalipun. Sementara dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan kamu berhidayah menuju sirat mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Kamu berhidayah. Loh, gimana? Apa nggak bertentangan? Nggak mungkin bertentangan. Loh, ini kan kenyataannya bertentangan. Pemahaman kita yang harus tepat. Soalnya Allah sudah menyatakan di awal kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab yang di dalamnya seluruhnya Allah tetapkan dan gak ada tanakut, gak ada ikhtilaf, gak ada pertentangan, gak ada tumpang tindih, gak ada kontradiksi. Imam Mujahid mengatakan fussilat. Apa yang dimaksud dengan fussilat? Fussilat itu fussirat, dirinci. Ya. Fussilat itu fussirat, dirinci sebagaimana tadi sesuai dengan terjemahnya. Itu di dalam tafsir Al-Baghawi. Sekarang kita akan melihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat ay hiya muhkamatun fi lafziha mufassalatun fi maknaha. Lafadznya muhkamah, sangat meyakinkan, sangat bagus. Mufassalatun fi maknaha, maknanya sangat rinci, sangat dalam. Ini Ibnu Katsir. Fahuwa kamilu suratin wa makna. Lafadznya sempurna, maknanya sempurna. Hadza makna marwa'an mujahid. Hadza makna marwiya an Mujahid. Penafsiran semacam ini diriwayatkan dari Imam Mujahid. Jadi Imam Mujahid menjelaskan dengan penjelasan seperti ini. Yang tadi di dalam tafsir Al-Baghawi Imam Mujahid mengatakan sekedar fusirat, dirinci gitu saja, tapi di sini lebih panjang. Yang dimaksud lafaz-lafaznya sangat meyakinkan, sangat bagus, redaksinya sempurna, maknanya sempurna. Miladun hakimin khabir, dari sisi Al-Hakim, Al-Khabir, ay min indillah, dari sisi Allah. Al-Hakim, zat yang penuh hikmah, fi aqwalihi wa ahkamihi, di dalam firman-firmannya dan di dalam hukum-hukumnya. Al-Khabir, zat yang maha mengetahui, bi awaqibil umur, akibat-akibat seluruh urusan, akibat-akibat seluruh perkara. Selesai untuk ayat 1, kita nukilkan tadi dari As-Sa'di, dari Al-Baghawi, dan dari Ibnu Katsir. Sekarang kita melanjutkan ke ayat yang kedua. Alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Allah ta'budu, kita terjemah lafziyah, agar kalian tidaklah menyembah illallah, kecuali kepada Allah. Innani, sesungguhnya aku, yang dimaksud Nabi SAW, lakum, bagi kalian, minhu, darinya, dari Allah, nadhirun, sebagai basyir, nadhirun sebagai nadhir, pemberi peringatan, basyirun sebagai basyir, pemberi kabar gembira. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, fa idza kana ihkamuhu wa tafsiluhu min indillahi al-hakim al-khabir fala tas'al ba'da hadha an uzmatihi wa jalalatihi wa ishtimalihi ala kamalil hikmah wa si'atir rahmah. Setelah kamu mengetahui dari ayat yang pertama tadi bahwasanya ketetapannya, bahwasanya penjelasannya, semuanya datangnya dari Allah yang Al-Hakim dan Al-Khabir, maka tidak mungkin kalian bertanya
setelah ini tentang keagungan Allah. Nggak akan kalian bertanya lagi. Nggak akan kalian mempertanyakan lagi tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang atau kembalinya kepada Al-Quran, an azamatihi, tentang agungnya Al-Quran, wa jalalatihi, tentang besarnya Al-Quran, washtimali, tentang mencakupnya Al-Quran. Syumul, mencakup, gak ada yang tidak tercakup oleh Al-Quran. Ala kamalil hikmah, dengan hikmah yang sempurna, wasi'atir rahmah, dengan rahmat yang luas. Ini bisa kita rasakan setelah membaca ayat yang pertama tadi. Wa innama anzalallahu kitabahu li alla ta'budu illallah. Allah menurunkan Al-Quran yang demikian keadaannya sangat meyakinkan dan sangat bagus, sangat gamblang, sangat rinci. Tidak lain adalah agar kalian menghambakan diri kepada Allah saja. Apa tadabbur kita? Kebangetan. Al-Quran diturunkan dengan sangat bagus seperti itu, dengan sangat gamblang seperti itu, dengan sangat rinci seperti itu. Seluruhnya mengandung hikmah, tidak ada yang sia-sia. Tepat waktu, tepat turunnya, tepat fungsi, tepat faedah, seluruhnya tepat. Jadi diturunkan dengan keadaan yang sempurna seperti itu, tujuannya adalah tidak lain agar kalian menyembah kepada Allah saja. Ada yang menyembahnya selain Allah, berarti kebangetan. Karena pedomannya sedemikian gamblang, kok ada yang tidak paham. Pedomannya Al-Quran ini sedemikian gamblang dan rinci, kok ada yang tidak mengambilnya, sehingga tidak menyembah Allah, tidak menghambakan kepada Allah saja, tapi kepada yang lainnya. Kemudian disebutkan tentang seseorang yang mendapatkan Al-Quran ini. Keadaan Al-Quran sedemikian rupa, sempurna, uzmah, jalal, istimal, sedemikian rupa. Sekarang diturunkannya kepada siapa? Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Sesungguhnya aku, yang Al-Quran diturunkan kepadaku, aku ini dari Allah sebagai nadhir, pemberi peringatan, basyir, sebagai pemberi kabar gembira. Jadi menggugah manusia, membuat manusia itu melek sadar yang Al-Quran berada pada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain inilah yang dari Allah, yang kandungannya sedemikian sempurna. Maka jangan sampai kalian lari dari seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi menyeru sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Kemudian keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak manusia agar menyembah Allah saja, ada kalanya dengan nadhir, peringatan-peringatan, ada kalanya dengan basyir, kabar gembira. Dan ini dakwah yang sempurna. Karena tidak saja dengan menakut-nakutin, tetapi juga dengan memberi kabar-kabar gembira. Tidak saja dengan memberikan kabar-kabar gembira, tapi juga dengan menakut-nakutin ancaman-ancaman. Kalau kalian menyembah Allah saja, kalian dapat surga. Nabi sebagai basyir. Kalau kalian berbuat kesyirikan, tidak menghambakan diri kepada Allah saja, tapi kepada yang lainnya, maka kalian masuk neraka. Nabi sebagai nadhir. Jadi nadhir dan basyir. Demikian juga dalam kita berdakwah. Gak saja kita memberikan ancaman-ancaman, tetapi juga sampaikan fadilah-fadilah, sampaikan tentang pahala-pahala, kenikmatan, dan seterusnya. Sebagaimana Nabi keberadaannya nadhir dan basyir, maka demikian pula kita di dalam berdakwah. Namanya targhib dan
tarhib, pakai ghin dan pakai ha. Targhib, memberikan sugesti, memotivasi. Kalian kalau memakai jilbab memang repot, memang panas, tapi pahalanya dan seterusnya. Targhib. Kemudian tarhib, ancaman. Ya, kamu bilang panas, seberapa panasnya sih dibandingkan dengan panas neraka? Itu tarhib. Jadi ada kalanya targhib pakai ghin, itu maknanya tabsyir, memberi kabar gembira. Ada kalanya tarhib pakai ha, maknanya tandir, memberikan peringatan. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ini lebih luas lagi tentang nadir dan basyir. Kita bacakan dari awal. Ibnu Katsir, alla ta'budu illallah ay nuzila hadzal Qur'an al-muhkam al-mufassal li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Diturunkannya Al-Quran yang sempurna sedemikian rupa tidak lain untuk menyeru manusia agar menyembah kepada Allah saja, jangan berbuat syirik kepadanya. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan tauhid. Tauhid adalah sesuatu yang karenanya Al-Quran diturunkan. Tauhid adalah sesuatu yang karenanya Nabi diutus. Tauhid adalah sesuatu yang karenanya manusia diancam dengan neraka dan manusia diberi kabar gembira dengan surga. Jadi tauhid utamanya sangat tinggi sekali. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Ibnu Katsir menukil Al-Anbiya ayat 25, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu dari para rasul, dari seorang rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya agar menyeru umatnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Nabi SAW sebelum beliau diutus ada nabi sebelumnya. Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Riwayat menyatakan 124.000, meskipun riwayatnya dhaif, ya. Tapi ada beberapa riwayat jumlah nabi 124.000, dan Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir. Semuanya menyeru umatnya untuk menyembah Allah saja. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu dari seseorang rasul ila nuhi ilahi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, fa'buduni, maka sembahlah aku, sembahlah saya. Kemudian dinukil surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami sungguh telah mengutus di setiap umat ada rasulnya untuk menyeru ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhilah tauhid. Jadi tidak ada umat kecuali Allah utus rasul. Di setiap generasi tidak ada umat kecuali Allah utus rasul. Tidak ada umat yang berikutnya lagi kecuali Allah utus rasul. Wa qaffayna ala atharihim birusulina, dan kami susulkan setelah nabi berikutnya, setelah nabi berikutnya, terus. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, sampai kemudian zaman datangnya Isa bin Maryam, kemudian datang zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya membawa misi yang sama. Ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Kalimat ini mengandung itsbat dan nafyun. Ani'budullah, sembahlah Allah, itsbat. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut, nafyun. Karena menghambakan diri kepada Allah akan sempurna ketika terpenuhi dua perkara ini. Sehingga merupakan rukun la ilaha illallah adalah dua ini.
Yang pertama nafyun, menafikan seluruh apapun yang dikatakan Tuhan selain Allah. Tauhid, no. Seluruh tandingan Allah, no, nafyun. Allah saja, itsbat. Kenapa orang Islam baca la ilaha illallah tetapi berbuat syirik? Karena rukunnya yang di bawah hanya satu toh. Apa? Itsbat. Tuhan kita Allah, menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, yang menyelamatkan Allah. Ini itsbat. Tapi nafiyunya tidak dibawa. Akhirnya kepada Allah iya, kepada Nyi Roro Kidul iya, kepada Allah iya, kepada Dewi Sri iya, kepada Allah iya, kepada apa? Jimat-jimatan iya. Soalnya hanya itsbat saja. Coba kita lihat redaksinya. Ani'budullah itsbat, wajtanibut taghut nafyun. Maka ini rukun yang harus ada ketika kita menghambakan diri kepada Allah, sehingga benar-benar yang terjadi adalah makna tauhid. Kemudian innani lakum minhu nadiru wa basyir. Sesungguhnya aku bagi kalian darinya sebagai nadir dan basyir. Ai inni lakum nadirun minal adzab in khalaftumuhu. Aku bagi kalian ini pemberi peringatan dari adab kalau kalian menyelisihinya. Wa basyirun bisawab in ata'tumuhu, dan aku membawa kabar gembira untuk kalian berupa pahala kalau kalian mentaatinya. Kama jaa fil hadits as-sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis as-sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ida as-Safa. Suatu ketika Nabi naik bukit Safa, fada'a butuna Quraisy al-aqrab tsumma al-aqrab. Nabi menyeru orang-orang Quraisy yang lebih dekat dan lebih dekat lagi kekerabatannya, fajtama'u, mereka pun berkumpul. Faqala ma'syara Quraisy ara'aytum law ahbartukum anna khailan tusbihukum alastum musaddiqi. Orang-orang Quraisy, kalau aku kasih tahu kepada kalian di situ ada kuda yang akan datang menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Faqalu ma jarabna 'alaika kadiban. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat kamu berdusta, kami percaya kepada kamu. Setelah mereka menjawab demikian, Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yadi adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah nadhir, pemberi peringatan yang Allah utus untuk memperingatkan kalian jangan sampai masuk ke azab yang dahsyat. Nabi memproklamirkan atau mensosialisasikan dengan dakwah terus terang. Yang sebelumnya sembunyi-sembunyi. Aku ini pemberi peringatan, aku Rasul. Maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Jadi Nabi menjadi dimusuhi ketika apa? Ketika berdakwah. Nabi menjadi dimusuhi ketika berdakwah. Sebelum berdakwah nggak ada yang memusuhi, terpercaya sekali. Karena dikenal sangat terpercaya. Orang mau bepergian kemana, titip barangnya kepada Nabi. Beliau belum jadi Nabi. Mau bepergian kemana, titip barang, titip barang, titip barang. Karena sangat terpercaya sekali. Nanti ketika sudah bepergian safar, diambil. Titipnya ke beliau. Sampai di hari yang beliau dikepung untuk dibunuh, itu masih ada barang-barang titipan. Maka Nabi mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ini titipan punya si fulan, nanti diberikan kepada si fulan. Kalau ini punya si fulan. Jadi masih ada titipan pada beliau, tapi beliau sudah dimusuhi gara-gara berdakwah. Jadi kalau kita tidak pernah mau dimusuhi, jangan berdakwah. Kalau tidak pernah mau dimusuhi, maunya searah dengan mengalirnya angin, sesuai dengan arus, nanti enak, gak pernah dimusuhi. Karena Nabi tidak pernah dimusuhi, baru ketika berdakwah mulai dimusuhi.
Jadi sudah merupakan sunnatullah, berdakwah itu dimusuhi. Ini Ibnu Katsir menukilkan tentang Nadir, dilarikan kepada dakwah beliau yang memulai terang-terangan. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, karena kalau baca satu ayat lagi nanti lebih panjang. Mungkin saya sampaikan sedikit saja. Jumlah Nabi ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 311-an atau 313. Riwayatnya memang para ulama mengatakannya dhaif, tetapi ada yang selalu membawakan jumlah Nabi sekian, ini hadis dhaif. Jumlah Rasul sekian, ini hadis dhaif. Kan memang syarat membawakan hadis dhaif harus menyebutkan ini dhaif. Dan jumlah Nabi 124.000 itu sama dengan jumlah sahabat. Jumlah Nabi 124.000. Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir itu sama dengan jumlah sahabat. Kemudian jumlah Rasul 313 itu sama dengan jumlah sahabat yang bergabung di dalam perang Badar. Jadi ada kesesuaian, Allahu a'lam.